warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Angelina dengan NIM 2515401037. Saya mahasiswi tingkat 1 Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari anatomi dan fisiologi dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan biasanya dimulai dari struktur ginjal. Di sini saya memiliki struktur ginjal. Yang pertama di bagian tebal luar ini dinamakan dengan cortex renalis. Cortex renalis ini berfungsi untuk menjaga dan menyokong organ yang ada di dalam. Kemudian di bagian coklat kehitaman ini dinamakan dengan medula renalis. Medula renalis ini berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian di bagian sini ada calyx minor renalis. Calyx minor renalis ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari medula renalis untuk menuju ke calyx major renalis. Nah, di bagian sini. Jadi calyx minor renalis ini berfungsi untuk mengalirkan darah untuk menuju ke calyx major renalis. Di bagian sini, calyx major renalis ini berfungsi untuk mengalirkan urin untuk menuju ke pelvis renalis. Kemudian dari pelvis renalis berfungsi untuk mengalirkan urin menuju ke ureter, saluran ureter. Jadi di sini saya memiliki gambar anatomi dari sistem perkemihan yang ada saluran ureter. Nah, di bagian kuning, saluran kuning ini berfungsi untuk mengalirkan urin ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini berfungsi untuk menampung urin sementara. Kemudian di bagian sini, di bagian bawah ini dinamakan uretra. Nah, uretra ini berfungsi untuk mengalirkan urin untuk keluar tubuh dari vesika urinaria keluar tubuh. Uretra ini untuk laki-laki juga berfungsi untuk sebagai saluran pengeluaran sperma. Kemudian kita akan masuk ke tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, di cortex renalis ini di bagian seperti kuning memanjang ini terdapat nefron. Kita dapat melihat pada nefron pada gambar ini. Nah, ini dinamakan nefron. Kita akan masuk ke tahap filtrasi pada tahap pertama yang dimulai dari arteri aferen yang berfungsi membawa darah dari jantung menuju ke ginjal. Kemudian di arteri aferen kemudian dimulai dari glomerulus. Glomerulus ini berfungsi untuk menyaring darah dan menahan protein sehingga dapat menghasilkan urin primer seperti air, garam, ion, kalium, dan magnesium dan lain-lainnya. Kemudian glomerulus akan dilapisi kapsul Bowman. Kapsul Bowman berfungsi untuk menampung hasil dari kemudian akan menuju ke tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal ini berfungsi untuk menyerap kembali zat-zat yang masih. Kemudian akan menuju ke ini dinamakan lengkung Henle. Ini dinamakan dengan lengkung Henle. Lengkung Henle ini terdapat ada dua, yaitu descendant tipis dan descendant tebal. Nah, descendant tipis di bagian ini berfungsi untuk menyimpan lebih banyak urin sehingga volumenya menurun dan urin akan menjadi pekat. Kemudian di bagian ini dinamakan dengan descendant tebal. Nah, descendant tebal ini berfungsi untuk menyerap sebagian besar urin sekunder, terutama di bagian natrium. Kemudian dari lengkung Henle akan menuju ke tubulus distal. Nah, tubulus distal ini berfungsi untuk menyerap kembali zat-zat secara kompleks. Tubulus collectivus ini berfungsi sebagai tempat penampungan urin dari berbagai nefron untuk menuju ke calyx.
calyx minorenalis, kemudian menuju ke calyx majorenalis, menuju ke pelvis renalis, dan menuju ke ureter. Kemudian kembali menuju ke vesika urinaria. Sistem perkemihan terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu di tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman, di mana menghasilkan urin primer. Kemudian pada tahap kedua yaitu reabsorpsi, terjadi di tubulus proksimal dan lengkung Henle untuk menghasilkan urin sekunder. Kemudian pada tahap ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi ini ia terjadi di tubulus distal dan ductus collectivus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, bagian-bagian dan fungsi kemudian proses dari sistem perkemihan. Terima kasih.